but never mind. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada para tamu undangan dalam acara launching Brand Time3 Production Screen. Izinkan saya Anissa Fauziah Dan saya Muhammad Hafidz untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. telah hadir bersama kita yang saya hormati Ketua Jurusan Komunikasi Ibu Setioningsi Subroto SE MIKOM, yang saya hormati Kepala Bagian Administrasi Akademik Bapak Dedi Miswar SE, yang kami hormati Kasubag Administrasi Akademik Ibu Nengwida Sri Rahayu Eskom. Selanjutnya kepada yang terhormat kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Inkubator Bisnis Ibu Retno Widowati yang diwakili oleh Ibu Eno, kepada Kepala Bagian Media PR PLJ Bapak Wawan, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Creative Entrepreneur Ibu Ina Hanarti SPD MM, dan juga Mas Bimo yang telah hadir bersama kami pada malam ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Abiu selaku perwakilan dari Time3. Kepada Abiu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini di event launching brand kami, yaitu Time3 Production Screen. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ina Hanarti SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Creative Entrepreneur. Kepada Ibu Ina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, juga mahasiswa yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama menyaksikan launching dari Time3 yang merupakan salah satu usaha yang akan dirintis dan mulai menapaki ke profesionalisme ya di masa mendatang. Alangkah awal kalian bagaimana secara profesional membuka gerbang untuk melakukan usaha secara profesional ya, dengan langkah-langkah yang benar, dengan cara-cara yang benar ya. Intinya menjadi seorang entrepreneur itu bukan hanya sekedar skill dan knowledge, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi diri dengan karakter diri kita serta attitude kita yang baik. Karena semua ini hebatnya kita itu bukan karena diri kita sendiri, tapi pengakuan dari orang lain. Jadi saran saya adalah tetap melangkah, karena ingat, matematika kehidupan itu lebih susah daripada matematika eksak, dan kehidupan itu akan menempa kalian menjadi yang lebih baik. Kalian punya skill, kalian generasi muda, waktunya kalian untuk berkarya, tapi jangan lupa bagaimana kalian belajar mengenai kebijakan dari para senior kalian. Itu saja, mohon untuk Bapak dan Ibu nanti memberikan respon yang positif kepada mereka untuk memotivasi mereka agar bisa menjadi lebih baik di masa mendatang. Oke, sukses untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan mengenai Time3 Production Screen. Kepada Abiu dan Rahmat selaku perwakilan dari Time3, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita benar-benar apresiasi banget. Saya kira mungkin hari ini kayak nggak akan ada yang datang karena kita juga udah pernah bikin event dan lain sebagainya. Kita yang paling kita tunggu-tunggu lah saat tamu-tamu sudah datang dan acara kita mulai. Terima kasih sekali lagi. Kita akan menjelaskan tentang Time3, brand yang kita buat, Time3 Production Screens, Capture Anytime, Anywhere You Like. Itu adalah slogan yang kita buat. Kenapa kita membuat slogan Capture Anytime, Anywhere You Like? Karena sesuai dengan namanya Time3. Tarinya itu diambil dari kata documentary. Jadi sesuai dengan hakikat documentary, kita bisa melakukan dokumentasi dimanapun, kapanpun yang kita inginkan. Itu adalah pengertian dari Capture Anytime, Anywhere You Like. Pertama-tama, waktu kita membuat Time3 ini, yang paling saya ingat itu pada saat Ibu Ina menjelaskan tentang JOBI atau Job and Hobby.
Kita udah kenal lama, emang awal-awal tuh kita punya sebuah hobi, kita suka bikin video, kita suka fotografi. Tapi Ibu Ina memberikan pencerahan kayak, kenapa sih hobi nggak sekalian kita jadikan mata pencaharian. Jadi hobi nggak cuma wasting time, but we got something from that hobby. Itu adalah kenapa Time Menteri bisa terbentuk. Kita udah punya kesukaan, Ibu Ina sedikit mengarahkan, dan akhirnya Time Menteri hadir. Produk kami, Time Lens, Time Loop, dan Time Luffy. Ini ada sedikit perbedaan dari 3 jenis produk yang akan kami suguhkan kepada klien. Yang pertama adalah Time Lens. Time Lens itu lebih ke sejenis fotografi, di mana kita akan bisa lihat di belakang itu ada beberapa hasil fotografi yang hasil-hasil fotografi dari beberapa klien yang udah kami dapatkan, dan kebanyakan memang memakai jasa Time Lens. Di mana di jasa Time Lens ini tema dan konsep itu berdasarkan klien. Itu yang setelah itu kita sudah menentukan tema, barulah kita meng-capture Time Lens. Selanjutnya ada juga Time Loop. Jadi nggak hanya fotografi, kita juga bergerak di bidang videografi. Kita memberikan video-video, mengabadikan video-video dan momen-momen penting untuk kehidupan klien. Video sinematik lah bisa dibilang. Selanjutnya ada Time Luffy, jasa dokumentasi berbentuk short movie. Jadi perbedaannya mungkin kayak apa sih bedanya Time Luffy dan Time Loop? Time Loop itu cuma cinematic video tanpa ada jalan cerita. Tapi kalau Time Luffy, kita akan membuat sebuah short movie di mana ceritanya tersebut berdasarkan dari realita ataupun kehidupan dari klien. Itu juga ada harganya yang tercantum di sini. Kenapa kita menaruh harga dengan sangat murah? Karena bukan kita menjatuhkan pasar di bidang industri kreatif, tapi alasan kita menaruh harga murah yaitu kita ingin menarik klien terlebih dahulu, kita ingin meng-branding brand kita terlebih dahulu juga, dan ketiga dijelaskan ini memang terbentuk dari skill-skill yang sudah kita pernah kerjakan sebelumnya gitu. Kita pernah buat short movie, kita pernah fotografi, dan beberapa dari kami juga ada yang mendapat klien secara personal sebelum terbentuk Time Menteri ini. Dan sedikit menambahkan penjelasan, Time Luffy, short movie atau short story yang konsepnya itu atau jalan ceritanya itu berdasarkan dari klien. Contoh, ada salah satu pasangan kekasih klien mempunyai, semasa mereka menjalankan hubungan, dia mempunyai jalan cerita atau hubungan yang konfliknya bermacam-macam. Contoh konfliknya itu kehilangan tiket parkir motor. Itu bisa kita buatkan di short story-nya. Dan dari ketiga produk ini, ketika klien tidak mempunyai konsep, kami juga memberikan konsepnya. Dan maksimal Time Luffy ini kita estimasikan 3-5 menit. Visi dan misi. Time Menteri berdiri berdasarkan yang seperti saya bilang tadi, job and hobby. We are passionate about our hobby, so this is our vision and misi. Menjadi production unggulan dengan konsep yang unik dan mengikuti perkembangan zaman dan tren. Dimana saya tahu gitu, jasa fotografi dan videografi pasti tersebar luas, nggak kita doang. Tapi kita punya passion di mana kita akan mengikuti tren-tren gitu. Kita akan mencari tren terbaru ataupun konsep-konsep yang bisa dibilang unik. Selanjutnya adalah misi, menghasilkan karya foto dan video dengan kreatif, memberikan pelayanan terbaik, dan cepat menghasilkan kualitas foto dan video terbaik. Time Menteri mengambil 3 warna yang punya spektrum emosi yang berbeda-beda, seperti orange sunrise, orange sunset, dan maroon. Orange sunrise memiliki arti emosi yang confidence, sociability, and memories. Selanjutnya ada orange sunset, happiness, bond, and loyalty, and maroon, love, passion, and powerful. Arti dari logo T yang itu, sebuah sayap yang siap untuk terbang, mengangkasa, menggapai kreativitas tanpa batas. Itu sayap yang agak sedikit miring. Selanjutnya ada helm perang medieval. Kalau helm Troya, helm perang zaman dahulu, itu biasanya kita terinspirasi dari helm tersebut dan membentuk logo T sedemikian rupa agar membentuk helm tersebut. Dan pengertiannya adalah sebagai simbol pertahanan yang kuat untuk melindungi kualitas kreativitas Time Menteri. Oke, ini proses produksi. Pertama kita akan bertemu dulu dengan klien dan akan menentukan konsep dengan klien. Di sini kita akan brainstorming, kita akan bertanya apakah klien tersebut memiliki tema ataupun ide-ide unik yang ingin mereka keluarkan. Kalaupun mereka biasanya yang jadi permasalahan di klien itu mereka nggak punya ide. Di sini Time Menteri kita akan memberikan ide-ide, kita akan memberikan saran yang cocok dengan kemauan mereka. Kita akan memilih tempat, biasanya setelah kita memilih tema, kayak yang di belakang tuh pasangan Abiu dan kekasihnya.
Selanjutnya ada praproduksi. Biasanya setelah kita sudah melakukan produksi, kita sudah melakukan fotografi dan videografi, kita akan memasuki tahap praproduksi. Di sini kita akan memilih foto, menyortir, dan mengedit hasil yang sudah kita kerjakan di lapangan. Selanjutnya adalah produksi, sama seperti praproduksi, tapi bisa dibilang ini lebih ke finishing editing. Ya, di software-software kita juga punya teman-teman yang jago ngedit itu hasil-hasil fotonya, dan kita juga akan menampilkan hasil videonya nanti. Jangkauan time entry konten-konten bisa sampai ke konsumen, yaitu dengan cara menampilkan konten-konten yang kita buat. Dan nggak sosial media saja, kita juga bisa mendapatkan konsumen dari relasi terdekat, atau bahasa gaulnya mulut ke mulut. Dan apa sih benefitnya? Benefitnya itu promosi kita lebih luas, SDM atau sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam dunia kreatif. Alat produksi yang bisa dibilang mendukung, hasil produk yang maksimal. Kita benar-benar mau mengejar sosial media, kenapa? Karena jangkauannya akan lebih luas dan jangkauannya akan bisa sampai ke klien-klien yang mungkin bukan relasi kita gitu. Beberapa dari klien-klien yang udah kita terima di Time Entry kebanyakan memang dari relasi. Maka dari itu kita ingin menggenjot, kita ingin memaksimalkan sosial media Time Entry. Dan konten-kontennya kita udah planning, udah ngebuat, tinggal dilaksanakan. Sebelum kita ngebuat atau usaha ini, kita mikir jangka panjangnya itu gimana. Yang pasti fotografi, videografi, atau graphic design yang berhubungan dengan industri kreatif pasti nggak pernah mati industrinya. Jadi orang-orang banyak banget yang membutuhkan jasa-jasa seperti foto dan video atau desain. Jadi untuk itu kita buat Time Entry Production Screen, yang dimana Time Entry ini juga dijadikan kita sebagai belajar juga dan pekerjaan sampingan juga. Kita juga nggak nyangka akan ada event setelah kita mengerjakan proyek ini. Jadi terima kasih banget untuk Ibu Ina dan Mas Bimo. Seperti yang bisa dilihat, itu adalah salah satu karya kami, karya Time Entry. Kalian masih muda, waktu kalian masih panjang untuk menjajaki bisnis ini. Banyak pengalaman yang kalian harus terima. Nah, ada beberapa catatan saya di sini menanggapi dari Bapak Ibu manajemen sini. Betul. Yang pertama saya jelaskan Pak bahwa hari ini itu adalah mereka ingin memperkenalkan dulu ya, intinya menjelaskan bahwa ada sebuah usaha yang menjadi rancangan bisnis kalian sebagai company profile-nya. Ya, nah seperti itu nanti silakan kalian membuat proposal, ajukan kepada FP3I untuk bisa bersinergi atau berkolaborasi. Ya, tadi tawaran yang menarik nih, ya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa memang harus fokus pada satu titik. Setiap usaha untuk core bisnisnya adalah kita pertama fokus. Kita mau mengarah kemana, ya kan? Kalian harus punya market oriented dulu pertama, ya. Orientasi market kalian ke siapa dulu, itu tetapkan. Kemudian apa yang membedakan kita dengan yang lain? Tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi betul, ya. Apa sih keunggulan kita yang tidak dimiliki mereka? Jadi kita memang harus compare ya kepada pesaing kita ya, atau yang sejenis lah. Apa yang mereka tidak punya yang kita punya. Kalau kalian masih sama dengan mereka, nothing gitu loh. Ya, jadi harus tampilkan keunggulan yang kalian punya tuh apa yang berbeda, yang menarik, yang mengikuti masa kini ya, seperti itu. Kemudian juga lakukanlah market research. Ya, dari harga, betul apa kata Bu Enok tadi, jangan pernah kita merendahkan nilai kita hanya karena kita ingin memenangkan persaingan dalam bisnis. Itu bukan etika bisnis yang benar. Ya, kita bermain di level bahwa ada kualitas kita tinggi, tapi kita menurunkan harga, itu artinya menjatuhkan kualitas produk kita. Kalau kita berani dengan kualitas yang tinggi, kita jual. Ya. Saya berani menjual green bean seharga 400.000 per kilo. Kenapa? Saya bisa menembus pasar itu. Karena memang saya yakin dengan kualitas kopi saya. Apa yang membuat mereka pertama, wah mahal Bu, rata-rata hanya 100.000, saya 400.000. Kenapa? Apa yang membuat mereka hingga percaya dan yakin memang layak ini 400.000 kita jual? Historinya.
Ya, ceritanya membedakan, rasa, kualitas, dan yang lain-lain. So, jangan pernah kalian rendahkan kualitas kalian dengan menurunkan harga kalian di bawah harga normal. Itu bukan sebuah etika di dalam bisnis. Ya, itu. Yang berikutnya adalah coba cari kolaborasi dengan yang lain. Bukan untuk menjatuhkan ego kita, tidak. Justru kita mempelajari improvisasi, kreativitas kita harus berkembang dengan banyaknya kita menjalin network. Ya, ingat kita tidak bisa hebat tanpa network. Saya sudah mengatakan bahwa ada 3 hal yang akan menjadi pemenang di era ini. Ya, kuasai teknologi, kuasai knowledge, kuasai komunikasi. Ya, networking kalian harus tetap terus dijalankan. Lalu strategi marketing, betul. Setelah ini, fokuskan kalian apa langkah ke depannya. Jangan hanya udah selesai, udahlah nanti marketing by mouth aja gitu kan, siapa yang mau dari tekan-tekan. Enggak, kalian harus buat list. Ya, buat list. Siapa nih marketing kita, strateginya seperti apa, itu dikerjakan di atas kertas. Ya, dibikin sebagai sebuah program kerja kalian. Ya, good plan is half work done. Jadi perencanaan yang bagus itu udah setengah kesuksesan dari kalian. Berarti apa? To-do list. Apa yang harus kita lakukan? Kalian bikin. Ya, buat rencana kerja tahun depan kita mau ngapain. Bu, menghayal nggak? Enggak. Ya, dream will become true gitu. Oke? Ya. Lalu buat seperti itu, dan ingat tadi apakah saya tadi agak sedikit ngegelitik di saya, coba buat buka di struktur organisasi. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan, artinya gini, jangan kita mau membentuk sesuatu organisasi, yang kita butuhkan di sini bukanlah Superman. Untuk menjalankan sebuah bisnis yang bagus dalam organisasi tidak butuh Superman. Tidak butuh satu orang hebat. Organisasi, instansi atau apapun bentuknya dalam bisnis yang dibutuhkan adalah super team. Ya, ingat, tidak ada kata this is my business. No. This is our business. Oke? Apa kekuatan, bagaimana kalian membangun yang namanya teamwork yang bagus di dalam organisasi ini. Ingat, bisnis ini bukan milik satu orang. Bisnis ini adalah milik kalian. Makanya buatlah sebuah struktur organisasi yang benar. Ya, ingat, jangan pernah membenarkan kebiasaan, tapi membiasakanlah sesuatu yang benar pada tempatnya. Perkenalkan, nama saya Abi Bayu Aji. Saya dari program studi hubungan masyarakat. Hal yang mendasari terbentuknya Time Entry, yang pertama kita melihat peluang untuk membangun dan membentuk usaha ini, karena yang pasti industri kreatif itu videografi, fotografi, dan graphic design yang segala jenisnya itu tidak akan pernah mati gitu. Orang-orang banyak yang membutuhkan sekali jasa-jasa seperti ini, dan Time Entry lah terbentuk sebagai untuk melayani, mendokumentasikan orang-orang yang ingin di kehidupannya ingin sebagai dikenang lagi dan dilihat. Time Entry adalah wadah sebagai orang-orang yang ingin mendokumentasikan kehidupannya. Kita udah main sosial media pastinya, TikTok, Instagram gitu, dan banyak sekali saya melihat konten-konten yang berhubungan dengan usaha kita juga gitu. Makanya kita optimis sekali membangun jasa ini. Mungkin kita akan bisa terus konsisten dengan konten-konten yang kami buat, dan produk atau jasa untuk mereka-mereka yang membutuhkan kehidupannya untuk didokumentasikan. Sangat mendukung karena jurusan hubungan masyarakat ini juga berkonsentrasi di multimedia komunikasi visual, yang mana kita pada semester 1, 2, dan sampai semester 4 itu kita diajarkan graphic design, fotografi, dan video editing. Dan itu mungkin yang bisa dibilang menambah ilmu kita juga gitu. Harapannya untuk Time Entry, production screen, lebih dikenal lagi, lebih dikenal banyak dengan masyarakat, lebih banyak klien juga, banyak klien, banyak cuan. Oke, hai semuanya, perkenalkan, nama saya Naning.
Saya adalah Ketua Jurusan Komunikasi Politeknik LP3I Jakarta. Yang pasti saya bangga sekali dengan anak-anak saya di Prodi Humas ini ya, karena mereka bisa menciptakan sesuatu peluang usaha dari keahlian yang mereka miliki. Dan ini contoh yang bagus sekali untuk anak muda di seluruh Indonesia. Ya, terlebih di era sekarang gitu ya, bahwa kreativitas itu bisa mendatangkan penghasilan. Semoga Time Menteri ini tetap eksis, semakin maju, melaju, dan yang terdepan dalam industri fotografi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Hanati, saya sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Creative Planner dan Komunikasi Multikultural untuk di PLJ Keramat tahun 2022-2023. Pendapat dari saya adalah, pertama saya bangga karena dari mata kuliah Creative Plannership ini bisa menghasilkan salah satu usaha yang benar-benar dari kreativitas mereka, menggabungkan antara job dan hobi mereka. Artinya memunculkan hobi mereka menjadi sebuah usaha yang kedepannya akan menjadi job buat mereka, mendapatkan profit dari bisnis yang mereka jalankan. Harapan saya adalah mereka tidak berhenti dari sini, mereka masih banyak perlu pengembangan pendalaman materi dan juga pengetahuan untuk mengembangkan usaha mereka menjadi yang lebih baik, profesional, dan tentunya kreativitas mereka harus terus diasah untuk karya-karya yang lebih baik. Kalian bisa melihat di belakang ini adalah salah satu karya mereka, dan tentunya ini adalah hasil perdana, dan di kedepan harinya pasti akan menjadi lebih baik lagi.